welcome to my channel Lifestyle Memoria. Ketemu lagi sama gue Reni. Gue mau bilang saya sorry banget karena gue nggak update video-video terbaru tentang tips and trik tentang lifestyle dan juga finansial ya guys. Kali ini gue mau kasih kalian 5 tips gimana caranya investasi ala Warren Buffett. Yang kalian tahu kan siapa Warren Buffett itu? Dia adalah investor kawakan nomor 1 di dunia yang sukses dari saham. Oke, gue bakalan kasih semua tips-tips itu dan semoga kalian bisa termotivasi dan tips-tips tersebut bisa bermanfaat untuk kalian. Tapi sebelum itu gue minta support dari kalian untuk klik tombol loncengnya ya guys. Oke, stay tune. Tips yang pertama adalah kalian harus membiasakan hidup hemat ya guys. Kalian tahu kan orang sesukses Warren Buffett aja itu dia masih tinggal di rumahnya yang sederhana, yang nilainya itu di bawah jauh banget dari aset-aset dia di Omaha ya kan. Dan dia juga nggak suka makan di restoran mewah karena dia berpikir kalau dia bisa hidup sederhana dan dia bisa menabung untuk sisa dananya itu bisa dia investasikan guys gitu. Jadi kalau saran gue, kalian harus alokasiin pendapatan kalian itu paling minim 10% itu diinvestasi ya guys. Tips yang kedua adalah kalian harus menghindari yang namanya hutang guys. Gue gak mau cuman asal ngomong karena gue tahu kalau zaman sekarang kalau misalnya kalian nggak KPR atau misalnya leasing, kalian nggak bakalan kebeli gitu kan. Tapi saran gue untuk kalian yang masih pemula, yang masih di level yang kalian masih berjuang buat ningkatin income kalian nggak apa-apa untuk kalian berhutang untuk misal buat rumah. Tapi gue saranin untuk membeli aset-aset yang menyusut kayak mobil atau yang terdepresiasi gitu, kayak misalnya iPhone, MacBook. Gue saranin untuk bilang say no ya, karena itu nggak sama sekali berguna buat masa depan dan finansial future kalian, itu nggak ada imbasnya gitu loh guys. Jadi menurut gue kalau misalnya kalian ada pendapatan atau pendapatan kalian meningkat, kalian harus selesain tanggung jawab kalian itu, kalian harus lunasin utang-utang kalian. Karena gue juga termasuk orang yang berusaha buat nggak beli dengan cara angsuran yang terlalu lama guys, karena bunga return hutang itu kan tiap tahun meningkat ya guys. Oke. Tips yang ketiga adalah kalian harus berinvestasi pada diri kalian sendiri guys. Investasi pada diri sendiri apa? Berarti kalian harus investasi leher ke atas, yaitu kalian harus mengupgrade skill dan juga kemampuan kalian guys, agar kalian punya nilai atau value lebih yang bisa kalian jual. Oke? Jadi contohnya misal kalian jago di desain, graphic design, kalian bisa belajar sketchbook ya kan, atau misal kalian bisa belajar Photopaint atau Photopaint atau juga Photoshop seperti itu ya. Dan itu kalian bisa jual karya kalian itu di freelancer atau freelancer, kalian bisa jadi side hustle di situ. Oke. Atau mungkin kalian jago di bagian accounting atau pajak, kalian bisa jadi side hustle menjadi tax consultant kayak gue. Seperti hal tersebut guys. Jadi kalian bisa upgrade dan juga kalian bisa ikut sertifikasi, kalian juga bisa ikut workshop, dan juga kalian bisa ikut macam-macam edukasi seperti itu, dan komunitas-komunitas yang bisa meningkatkan kemampuan kalian, dan kalian bisa punya value yang lebih tinggi, dan itu bisa meningkatkan cuan kalian sebesar 30% sampai 70% itu lebih besar dari bunga deposito atau reksadana guys. Oke. Tips yang keempat adalah kalian harus pilih ETF yang berbiaya rendah.
ETF itu apa? ETF itu adalah Exchange Trade Funds, yang berarti kalian harus melakukan transaksi jual dan beli saham itu di sekuritas yang berbiaya rendah, guys. Kayak gue sebelum daftar tuh rekening RDN gue ya kan ke salah satu sekuritas, gue itu bandingin, guys, ya kan, dari satu sekuritas ke sekuritas lain yang kira-kira biayanya itu lebih rendah. Jadi hasil cuan gue itu nggak kepotong sama biaya-biaya yang cukup besar, jadi gue bisa menghasilkan cuan yang lebih besar karena pemanfaatan tersebut, guys, ya kan. Gue nggak bakalan sebutin nama mereknya, cuman kalau menurut yang gue alamin, gue itu pakai Binance, ya kan. Nah, itu karena gue ada rekening bank BNI di sana, jadi gue itu nggak ada pemotongan setiap tarik tunai atau transfer karena kesesama rekening, guys. Dan kalian bisa alokasiin seperti itu, jadi kalian nggak terlalu banyak potongan dan terlalu banyak biaya, jadi kalian bisa menghasilkan keuntungan return yang lebih besar dari investasi kalian. Oke. Tips yang kelima adalah menjadi investor jangka panjang atau value investor, guys. Menurut kalian, paling kalian berpikir kalau menjadi investor jangka panjang itu sangat sulit karena kalian yang berumur 20-an dengan pendapatan yang masih kurang maksimal, kalian ingin menghasilkan cuan besar, jadi kalian rata-rata ingin trading, ya kan. Gue nggak bilang kalau trading itu buruk, guys, tapi dari pengalaman gue yang udah gue alamin, kalian itu bisa menghasilkan cuan yang maksimal sampai 200% sampai 300% itu menjadi investor jangka panjang, guys. Kalau kalian cuma trading, kalian itu paling cuma menghasilkan return sebesar 10% sampai 80%-an lah ya. Tapi kalau misal kalian ingin mendapatkan return sekitar ratusan persen atau ribuan persen, saran gue adalah kalian harus menjadi investor jangka panjang. Karena gue alamin sendiri, ya kan, waktu itu gue pernah beli ITMG di harga 5.000 rupiah, dan sekarang kalian bisa cek sendiri kan, kalian bisa cek di sekuritas kalian harga ITMG sekarang udah berapa. Harga ITMG sekarang udah 24 ribuan, dan itu gue cuan lebih dari 200%, guys. Dan gue nggak trading gitu kan, gue nggak trading harian atau mingguan yang ibaratnya gue beli hari ini terus besok gue jual gitu kan, atau misalnya gue beli pagi sorenya gue jual. Tapi gue hold itu sebenarnya gue hold gak terlalu lama. Nah, gue hold itu cuma sekitar 2 tahun dan gue bisa menghasilkan return sebesar 200%-an. Oke, jadi saran gue adalah kalian jangan trading, kalian harus bisa menjadi value investor. Karena gue termasuk orang yang mengikuti saran dari orang-orang yang udah lebih sukses dibanding gue, ya kayak Warren Buffett, ya kan, Benjamin Graham, dan juga Lo Keng Hong, karena mereka itu menganut investor jangka panjang. Dan gue mengikutin saran dari buku-buku yang gue baca, karena investasi itu nggak mudah. Kalian nggak bisa asal kalian beli rendah terus kalian jual di harga yang tinggi terus kalian bisa menjadi investor. Enggak, karena investasi itu adalah dari psikologi dan juga kalian bisa menganalisis data. Oke, cukup sekian video dari gue, semoga bermanfaat buat kalian. Untuk kalian ingin bertanya atau ngasih komentar atau ngasih masukan ke gue, kalian bisa tulis di komen. Nanti gue bakalan tambahin di link deskripsi, dan gue bakalan lanjutin di video selanjutnya tentang gimana cara kalian memprediksi saham yang bagus di akhir 2021, guys, dan apa saham yang bagus yang bakalan naik di 2022. Karena kalian tahu kan, tiap tahun itu pasti ada pergeseran, dan juga tiap hari itu ada pasti ada keuntungan di setiap perubahan tahun. Karena biasanya itu
saham bursa efek di Indonesia itu naik saat bener-bener akhir tahun kan, akhir Desember 2021 dan awal Januari itu lagi murah-murahnya guys. Gue bakalan kasih kalian saham apa aja yang paling bagus, yang value investor, yang bener-bener kalian bisa menghasilkan cuan yang ratusan persen gitu. Oke? Thank you very much for watching my video. Please comment, like, and subscribe. Yeah, thank you.